Halo semuanya, hari ini saya akan bahas tentang krisis yang ada di Sri Lanka. Kenapa Sri Lanka bisa krisis? Mari kita lihat videonya saat ini. Jadi, Sri Lanka akhir-akhir ini diberitakan sedang mengalami krisis. Kenapa mereka mengalami krisis? Mari kita bahas. Sri Lanka adalah krisis Sri Lanka ini adalah krisis yang paling buruk semenjak mereka merdeka pada tahun 1948. Untuk Sri Lanka ini, mereka sangat mengandalkan sektor pertaniannya dalam keuangan negaranya, seperti kopi, rempah-rempah, sapi, gula, ya seperti itu. Kemudian jika hasil dari pertanian ini mengalami gagal panen atau ekspor mereka terganggu seperti saat pandemi COVID-19 ini, mereka itu mengandalkan untuk lebih berhutang kepada negara lain, contohnya Cina, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Nah, karena itu juga mereka itu diberitakan sedang terjerat jebakan utang Cina. Apakah benar? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, selain itu, dari bahan-bahan luar seperti gandum dan lain-lain, mereka itu mengekspor dari luar negeri. Kebanyakan mereka mengekspor dari luar negeri, tidak memanfaatkan hasil dari dalam negerinya sendiri. Jadi biaya konsumtif mereka itu sangat besar sekali. Untuk bensin, listrik, batu bara, dan lain-lain itu sangat besar. Saat ini di Sri Lanka itu sudah terjadi pemadaman listrik sampai dengan 12 jam dalam satu hari. Lalu bensin itu tidak ada. Apalagi bensin, makanan mereka sudah susah juga. Baik, kita bisa diumpamakan seperti Indonesia 98 ya. Mereka juga terjadi chaos, rusuh, dan demo di mana-mana. Kemudian ada juga kecurigaan dari masyarakatnya, ada korupsi dan nepotisme, korupsi dan nepotisme atau KKN dalam lingkar pemerintah. Soalnya dari presidennya, perdana menteri, dan beberapa menterinya itu dalam lingkup satu keluarga, yaitu mereka bermarga raja paksa. Rajanya aja maksa ya. Memang ini tidak terlalu belum terbukti otoriter, tapi namanya sudah mengerikan. Lalu mereka ini sekarang sedang mengalami krisis ini. Mereka sampai memohon-mohon untuk warga yang di luar negeri itu mengirimkan uang untuk kelangsungan hidup mereka yang ada di Sri Lanka. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Orang-orang yang di luar negeri itu mereka juga tidak yakin untuk mengirimkan uang mereka ke Sri Lanka saat ini, karena ada suatu wawancara untuk dokter di Australia yang berkewarganegaraan Sri Lanka. Dia bilang begini, kalau untuk masyarakat aku menyumbang itu tidak apa-apa loh gitu. Tapi saya itu tidak percaya pada pemerintah Sri Lanka saat ini untuk mengelola uang yang diberikan kepada masyarakat Sri Lanka. Apakah separah itu ketidakpercayaan masyarakat Sri Lanka kepada pemerintahnya? Dan ngomong pemerintah Sri Lanka, mereka juga sudah kehabisan pada menteri-menterinya. Soalnya mereka itu sekarang itu tinggal presiden dan perdana menteri saja. Soalnya menteri-menterinya itu sudah pada cabut. 26 menteri menteri itu mereka meninggalkan raja dan perdana menterinya saja. Bahkan akhir-akhir ini raja itu demo sampai sudah kayak nggak berharga lagi gitu loh. Mereka sudah kayak dianjing-anjingin atau ya gitulah kasarannya.
Selain itu, ada kecurigaan bahwa Cina itu adalah dalang dari krisis moneter pada Sri Lanka kali ini. Apakah benar? Itu tidak 100% benar. Mereka mendasarkan pada tahun 2012, yaitu pelabuhan di Sri Lanka itu ada yang disewakan selama 99 tahun kepada Cina untuk menutupi utang luar negeri Sri Lanka pada Cina. Nah, kenapa bisa begitu? Itu karena ya memang itu terlalu besar utang negara Sri Lanka itu ke Cina. Dan fakta yang lebih menarik lagi, bukan Cina yang memberi utang terbesar pada Sri Lanka, tapi adalah Jepang. Tidak terduga sekali. Jepang itu memberikan 30% dari rasio semua hutang Sri Lanka, rasio hutangnya. Sementara Cina cuma 10% saja, lebih kecil daripada Jepang. Saat ini pemerintah itu menyerukan jangan untuk tidak demo di mana-mana, karena mereka itu ingin ngutang lagi ke luar negeri biar mereka bisa dapat uang, memberi barang makanan atau ya kebutuhan untuk berjalannya kehidupan, agar investor atau negara lain itu percaya. Kalau ada demo-demo terus kan ya negara-negara nggak percaya bahwa negara tersebut akan bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Saat ini juga presidennya itu Raja Paksa ini diminta turun oleh masyarakatnya karena mereka sudah tidak percaya lagi. Mereka dulu menyanjung-nyanjung si Raja Paksa ini untuk menjadi pemimpin mereka, dan sekarang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ya, itu sedikit info dari saya untuk krisis Sri Lanka kali ini. Untuk benar atau tidaknya saya juga masih awam, saya juga masih belajar. Untuk yang mau nambahin bisa komen. Kalau mau ada yang nyanggah pernyataan saya yang salah, bisa di komen. Dan selalu belajar. Terima kasih.